Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam keadaan yang prima, yang baik-baik segera didekatkan, dan yang buruk-buruk segera dijauhkan. Selamat datang lagi di playlist high frekuensi buat kalian para masyarakat gentle yang ingin menaikkan frekuensi kalian, menaikkan kualitas kalian menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan tentu khususnya daripada kebanyakan pria di luar sana. Ini adalah playlist untuk kalian. Seperti di judul video kali ini, gue akan bahas tentang 7 hal apa yang dilarang untuk kita lakukan sebagai masyarakat gentle kepada wanita. Namun sebelum kita masuk ke tips yang pertama, gue akan sharing-sharing sedikit kesibukan gue selama hampir 2 bulan terakhir ini ya. Kayak 2 bulan lebih sedikit. Dan ini kesibukan yang bisa menambah penghasilan, pendapatan khususnya buat kalian. Gue bakal rekomendasiin ke kalian, yaitu aplikasi investasi trading Binomo. Pasti kan udah sering dengar. Gue mau nunjukin bagaimana caranya menggunakan aplikasi Binomo. Nah, caranya itu kita cuma tinggal pelajarin aja arah grafik dan ngeliat apakah grafiknya bakal naik atau turun. Dan dengan modal dari 14.000 aja kamu bisa profit dan dapetin income tambahan. Apalagi kalau kalian punya modal yang lebih banyak. Dan di sini gue bakal pilih naik dan invest di 700.000. Nah, selagi kita nunggu hasilnya, di sini gue bakal jelasin kita bisa deposit dengan klik make deposit dan pilih region Indonesia. Ada banyak banget bank Indonesia di sini, tinggal kalian pilih aja sesuai bank yang kalian pakai. Dan bahkan sekarang selain lewat virtual account gitu ya, kalian bisa lewat m-banking, kalian bisa ke Alfamart. Udah gampang banget ya buat dapetin penghasilan sekarang kalau misal kalian mau usaha. Nah, alhamdulillah profit guys. Investasi di Binomo bener-bener bisa ngebantu gue banget untuk cari income tambahan. Ini barusan gue udah dapet income 1 jutaan lebih. Lumayan nih buat nambah-nambahin jago lagi ya kan. Jadi buat hobi bisa berpenghasilan juga, bisa menghasilkan juga. Nah, buat kalian yang mau investasi di Binomo itu harus berumur 18 tahun ke atas. Dan ingat, yang namanya investasi pasti akan ada profit dan ada resikonya. But di aplikasi Binomo seenggaknya udah membantu gue untuk menghasilkan 5 juta lebih. Gue takut ngomong kenceng-kenceng nanti bini gue denger. Nah, khusus buat kalian yang mau ikutan, kalian bisa dapetin kode promo gue, nanti gue tulis di sini. Kalian bakal mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Binomo atau klik link di description box untuk kalian dapetin juga. So, without further ado, kita langsung lanjut ke tips yang nomor 1 ini manut. Kalian itu tidak berani mengambil resiko. Kalian tidak mau ngambil keputusan. Semua keputusan kalian arahkan, kalian minta kepada si perempuan. Kalian terlalu flat kalau misalnya kalian selalu manut aja gitu ya. Tujuan kalian gue yakin pasti ingin dirasa oleh ceweknya. Lo cowok yang baik, lo cowok yang bisa diatur, lo cowok, lo pengen terlihat baik deh pokoknya di depan si cewek tersebut. The ugly truth menurut gue tentang cowok liar, cowok bad boy gitu ya. Kenapa selalu cewek itu suka dengan cowok yang liar, cowok yang bad boy? Karena mereka unpredictable gitu. Mereka nggak terbaca, mereka nggak boring gitu. Jangan pernah manut 100% buat doi kalau misal tujuan lo cuma pengen terlihat baik di depan. Bohong di awal. Bohong di awal ini sebenarnya juga malesin ya. Bohong di awal nih karena gini, kebanyakan cowok, apalagi mungkin cowok-cowok milenial yang kalau misalnya kalian kiblat kalian melihat kekerenan di TikTok tuh ada yang memperlihatkan kekayaan, beli mobil Tesla 3M pagi-pagi lagi lagi gabut gitu ya. Dan lo ngerasa kayak, oh kayaknya keren gitu kalau misalnya terlihat kaya ya, terus terlihat mungkin punya keluarga yang keren, mungkin punya keluarga yang apalah inilah status backgroundnya gitu-gitu. Dan kalian bohong di awal. Sedikit berkaitan dengan tips berikutnya, yaitu mengangkat-ngangkat diri sendiri. Lo bohong untuk mengangkat-ngangkat diri sendiri itu juga, gue bakal nanya kalau misalnya lo selalu bohong ke doi, apakah doi adalah orang yang tepat ke lo? Kalau misalnya lo ngerasa partner lo adalah orang yang tepat, gue balikin lagi, kenapa lo harus bohong sama orang yang lo rasa tepat? Gue sama Z, justru gue dari awal selalu ngomong siapa aja mantan-mantan gue, ngapain aja gue sama mantan-mantan gue. Maksudnya ngapain tuh ya jalan-jalan kemana gitu. Dan apakah Z suka dengan obrolan gue waktu gue cerita mantan gue bla 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 bla, gue udah bla 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 bla? Apakah Z suka? Enggak. Tapi apakah Z pergi? Enggak juga. Cuma yang pasti di sini tujuannya adalah ya gimana caranya gue bisa menunjukkan sebrengsek apakah gue dulu dan seserius apakah gue
ke depannya bareng dia. Dan ya nggak perlu ada yang dibohong-bohongin gitu untuk membuat persona gua baik, untuk membuat gua dilihat sama Z orang yang baik. Ya begitu juga dengan kalian, stop bohong-bohong di awal dan stop untuk ngangkat diri lo sendiri. Gua kenal ini, gua kenal itu. Tips keempat adalah bercanda berlebihan. Bercanda ini sebenarnya banyak topiknya. Cuma topik yang menurut gue paling tepat adalah bercanda tentang diri sendiri. Make fun of yourself. Cuma jangan pernah berlebihan. Kalau misalnya lagi berdua gitu ya, ngobrol tentang pengalaman lo dulu gitu, pengalaman konyol lo dulu. Itu bisa jadi salah satu topik yang terbaik menurut gue. Iya, gue waktu itu pernah begini-begini, gue pernah ya tentang gitu deh. Cerita tentang lo gitu. Dan itu jadiin jokes buat mecahin kedinginan antara lo dan doi waktu lagi nongkrong. Cuma jangan setiap waktu, jangan setiap momen, dan jangan setiap lo ketemu sama orang gitu ya, orang baru, lo selalu make fun of yourself gitu. Karena mungkin pada awalnya lo akan jadi jokes, cuma seterusnya kalau misalnya lo terus-terusan seperti itu, lo akan menurunkan harga diri lo, dan masyarakatnya itu nggak boleh begitu ya. Yang kelima adalah kebanyakan mikir. Kebanyakan mikirnya gini, jadi kalau lo nggak berani kehilangan doi, lo nggak punya cara gimana caranya mendapatkan doi. Apapun yang lo lakuin, lo belum tahu itu akan berhasil, itu akan bakal dapetin dia bakal suka atau enggak, dia bakal terima atau enggak, itu kita nggak tahu. Cuma, kalau misalnya lo nggak ngelakuin itu semua, lo nggak nyobain sikap A, lo nggak nyobain sikap B, lo nggak nyobain sikap C, lo nggak bakal tahu dia bakal suka, dia bakal terima, dia bakal lo dapetin atau enggak, lo nggak bakal tahu. Lo lakuin dulu, apapun itu, lo cobain, lo omongin, lo ungkapin, nggak usah terlalu banyak mikir gitu ya. Kalau misalnya lo emang suka, oke, omongin. Cuma, jangan terlalu cepat juga, kayak lo baru deketin 2 minggu. 2 minggu menurut gue sih udah terlalu lama ya kalau gue. Terlalu lama untuk ngomong, cuma terlalu cepat untuk nembak. Ya, ngomong untuk ngasih tahu, that's fine. Untuk ngasih tahu kayak, iya gue emang suka, cuma lo nggak perlu ngerespon kok sebenarnya. Lo nggak usah ngejawab sekarang juga, santai aja. Gue juga nggak nunggu jawaban lo, cuma ya gue emang ada suka, dan tujuan gue di sini emang udah jelas gitu. Gue ingin ngasih tahu lo kalau misalnya gue emang ada tujuan. Kalau misalnya emang lo nggak mau, ya udah, that's fine, gue bakal cabut. Ya intinya adalah cobain dulu. Lo nggak bakal tahu dia bakal suka, dia bakal terima atau enggak. Cuma yang bisa gue kasih tahu adalah lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngelakuin apapun yang lo pikirin. Bukan berarti lo selalu spontan untuk melakukan apa yang lo pikirin gitu ya. Begitu lo lagi ngobrol gitu, terus dalam pikiran lo ada yang kelewat, lo langsung keluarin terus. Menurut gue itu sah-sah aja. Cuma ya ada beberapa momen mungkin harus lo filter sedikit kalau misalnya lo ngerasa kayak terlalu berlebihan deh. Kalau misalnya skala dari 1 sampai 10, gue akan minta lo lakuin tuh cuma 2 deh mikirnya cuma 2 kali, 2 momen deh. 8-nya sikat terus. Karena menurut gue begitu lo lagi ngobrol gitu ya, terus lo terlintas satu pikiran dan lo tahan, lo bakal miss momen gitu, lo bakal miss obrolan itu, lo bakal miss momen yang bisa lo dapetin. Karena menurut gue juga kalau misalnya cewek gitu ya kaget dengan obrolan yang lo sampein gitu, dengan pikiran yang lo sampein, menurut gue si cewek itu bakal ngeri-adjust, bakal mikir ulang tentang sudut pandang dia ke lo. That is good menurut gue, karena ada sense misteri bagus gitu, ada kemisteriusan yang baru dari lo di hadapan si cewek. And there is menunggu momen ini juga salah satu kebanyakan cowok, kebanyakan anak milenial sekarang tuh selalu waktu kurang tepat, pengalaman gue adalah momen tuh kita yang bikin, momen yang tepat kita yang bikin. Kalau emang belum tepat, lu yang bikin tepat, kita yang bikin tepat. Kalau lu ngerasa kayak gue belum sempet, gue belum tepat nih buat nembak dia, lu kagak tahu. Kalau itu sebenarnya cuma itu cuma alasan ngomongin ketemu. Kadang yang kita pikirin kayak belum tepat itu sebenarnya cuma defensif dari dari otak gitu, dari otak kita yang ngerasa nanti kalau misalnya kita ngomong, kita misalnya ketemu, nanti ini, nanti itu. Akhirnya otak ngedefense kayaknya belum tepat. Sebenarnya ditemuin aja dulu. Kalau misalnya lo emang mau ngomong dulu deh. Lo minta maaf deh. Buat momen lo mau tembak dulu deh. Cuma jangan 2 minggu juga lo nembak, kayak ngomong aja gitu, nggak perlu. Ya nggak usah nembak, sekarang mah jujur aja ngomong gitu ya. Dan nggak ada momen yang tepat sebenarnya. Momen yang tepat ya tergantung lo mau ngomong, lo nyampeinnya gimana. Apakah lo memaksa respon dari si doi? Apakah lo ngeset waktu lagi ngobrol di kafenya terlalu rame atau nggak? Menurut gue itu adalah faktor-faktor yang bisa ngebuat momen itu tepat atau enggak. Momen yang tepat itu bukan dari output, bukan dari sekitar lo, tapi dari input ya. Lo input dalam arti gini, gimana caranya nyampeinnya, terus gimana lo ngeset si tempatnya, lo ketemu di mana. Itu menurut gue salah satu cara membuat momen yang tepat, bukan dari luar gitu. Sampai akhirnya ini baru tepat nih momennya, ini baru tepat nih, dia lagi gini-gini.
Iya sebenarnya juga sih, cuma lebih menurut gue lebih mayoritas adalah datangnya dari diri kita dulu, dari input kita sendiri gimana caranya ngebuat satu momen yang tepat. Dan dengan menunggu momen itu bukan cara yang tepat. Dan the last but not least adalah karena lo selalu menunggu momen, akhirnya lo diam di tempat. Diam di tempat dan akhirnya selalu kesalip-salip sama pembalap yang lainnya. Karena lo terlalu bermain aman, karena lo nggak berani ngomongin apa yang mau lo omongin, akhirnya para buaya-buaya yang lain yang udah nggak terlalu pikir banyak, yang malah nggak mikir apa-apa, langsung gas, akhirnya yang dapat. Akhirnya yang finish duluan, yang vote. Yang lo main aman di belakang, manut gitu, datang buaya langsung selesai. Begitu dia ditinggal sama buayanya, balik ke lo, dan lo baru bonceng lagi. Ya, di belakangnya udah ada nama nih, Bimo. 7 hal yang bisa kalian hindari untuk kalian lakukan kepada si doi kalau misalnya lo nggak mau dianggap cowok flat, cowok boring, cowok yang tidak memiliki frekuensi tinggi. Udah, itu ya. Kalian jangan lupa klik link di deskripsi box di bawah untuk nambah-nambah penghasilan, nambah-nambah income dengan investasi di aplikasi Binomo. So, kalian hindari 7 hal tadi supaya kalian menjadi orang yang asal special amazing, dan gua doain supaya kalian dapetin orang yang kalian inginkan, dan terutama kalian bisa dapetin sejatinya diri lo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.